Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Mari kita persiapkan diri kita persiapkan hati kita, memasuki ibadah di pagi hari ini. Kita ambil waktu teduh sejenak. Pertolongan ibadah kita datangnya adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya ke atas kita, kasih karunia dan damai sejahtera yang boleh menyertai setiap kita. Bapak Ibu Saudara, setiap musim dalam kehidupan kita boleh berganti. Tetapi ingatlah bahwa kasih Allah selalu menyertai setiap kita, apapun musim kehidupan yang sedang kita alami. Dan percayalah, karena kesetiaan Tuhanlah yang membuat kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Mari kita bawa hati kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau puji Tuhan karena segala kebaikan dan rahmat-Nya dalam kehidupan kita. Kupuji-Mu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai angkasa tinggi. Mulia-Mu
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih jauh masuk di dalam ibadah kita, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau akui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan, hari demi hari dapat kami lalui hanya oleh karena pertolongan-Mu. Kesempatan demi kesempatan boleh Kau berikan kepada setiap kami. Setiap kesempatan boleh Tuhan beri untuk kami nikmati. Tetapi ya Tuhan, ampuni kami. Ketika sering kali kami lupa kepada Tuhan yang telah memberikan segala sesuatunya kepada kami. Dan kami lupa akan tujuan hidup dari setiap kami yang seharusnya. Kami lupa untuk mencari Engkau. Kami lupa untuk mencari kehendak-Mu setiap harinya dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan bawalah kami kembali kepada panggilan kami sebagai orang percaya. Pulihkan dan kuduskanlah setiap kami ya Bapa. Kami mau menjadi ciptaan yang baru dan terus senantiasa diperbarui oleh-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Berita anugerah bagi setiap kita yang telah datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, siapa yang dapat membuat kita kuat melewati setiap musim dalam kehidupan kita? Kita dapat melewati setiap musim dalam kehidupan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan
dan dialah mazmur setiap kita. Dialah pengharapan kita. Mari kita angkat satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Biarlah kita boleh selalu percaya dan menaruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena dialah sang sumber kekuatan dan pengharapan kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk kita boleh diisi
disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, ajar kami Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kita, untuk kita boleh terus diajar oleh firman Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu. Bentuk dan ubahlah kami. Dan kami mengundang saat ini untuk Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam satu nama,
Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, jemaat Tuhan. Mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya mengambil dari Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan baca untuk kita sekalian. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Pertanyaan umum ya, yang biasanya sering ditanyakan. Mungkin ada di antara kita yang memang sudah dari lahir kita jadi orang Kristen. Atau ada di antara kita yang baru saja mengenal Tuhan dan percaya. Yang menjadi persoalan bukan seberapa lama kita menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang mau saya tanyakan kepada setiap kita adalah sejauh mana kita menjalani kehidupan kekristenan kita hingga hari ini. Apakah kita sudah benar-benar menjadi orang arif seperti yang firman Tuhan katakan kepada kita hari ini? Sudah apa belum menjadi orang arif? Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk kita belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk bisa menjadi orang yang arif, yaitu dalam mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Untuk bisa mempergunakan waktu yang ada untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berbicara kepada setiap kita melalui Paulus. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, janganlah kita ini seperti orang bebal, tetapi jadilah seperti orang arif. Bebal ini apa sih Bapak Ibu Saudara? Apa itu bebal? Bebal, saya yakin kita udah sering mendengar kata ini ya. Dan biasanya mungkin kita yang jadi orang tua ya seringkali mengeluh tentang anak kita. Ini anak ya udah dikasih tahu nggak mau nurut, dasar bebal kamu ya. Itu adalah satu gambaran Bapak Ibu Saudara dari arti kata bebal. Yaitu bebal itu berarti tidak berhikmat atau tidak mau diberi masukan untuk kebaikannya. Nah, pertanyaan buat kita sekarang, lalu bagaimana kita bisa disebut orang arif seperti yang firman Tuhan katakan di dalam firman-Nya hari ini? Yaitu khususnya di dalam mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwa dengan mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin, itu adalah salah satu bagaimana ya kita ini dapat menjadi orang arif. Kata pergunakanlah waktu yang ada di sini Bapak Ibu Saudara memiliki arti, berarti dapatkan kembali kesempatan yang sudah Tuhan beri untuk mencapai tujuan Allah dalam kehidupan kita. Ya, jadi dapatkan kembali kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa mencapai tujuan Allah dalam kehidupan kita. Apabila dulu sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita merdeka dari dosa, kita sering menyia-nyiakan waktu yang ada, maka sudah seharusnya saat ini ketika kita menjadi ciptaan baru, ketika kita sudah mengenal Kristus, kita sudah merdeka dari dosa, kita seharusnya bisa mengisinya, mengisi waktu kita, mengisi hidup kita dengan sikap yang hidup berkenan kepada Allah. Pertanyaan lagi, kenapa kita harus mengisi waktu kita dengan sebaik mungkin?
Mungkin ada yang memberikan jawaban, oh ya jelas kita harus mengisi waktu kita dengan sebaik mungkin. Karena waktu ini akan berlalu. Saya tepuk tangan sekarang, saya ulangi tepuk tangan lagi, udah beda dengan yang tepuk tangan yang kedua. Waktu ini akan cepat sekali berlalu. Dan mungkin kita akan katakan waktu ini gak akan terulang lagi. Apa yang udah lewat gak akan terulang lagi. Betul Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada satu lagi alasan yang paling penting. Yaitu firman Tuhan katakan apa? Karena hari ini adalah jahat. Itu adalah permasalahan yang lebih serius lagi. Hari ini adalah jahat artinya bahwa ada banyak godaan yang menggoda kita setiap harinya untuk kita berbelok, untuk kita keluar dari jalan yang benar. Ada begitu banyak muslihat iblis gitu ya, tipu daya iblis yang mencoba menggoda kita, yang membuat kita ini terlena sehingga kesempatan itu kita lewatkan dengan sia-sia. Sadar atau tidak sadar, disengaja ataupun tidak disengaja. Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang terjadi di zaman kita hari ini. Zaman sekarang adalah zaman yang serba sibuk dengan berbagai kesenangan duniawi, kesenangan diri kita sendiri, hiburan, dunia, materi, pekerjaan. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan tenggelam di dalamnya, termasuk juga hamba Tuhan saya katakan. Bapak Ibu Saudara, sama seperti di dalam khotbah saya hari Senin kemarin di dalam persekutuan doa. Saya katakan bahwa waktu itu adalah pemberian Allah. Hari ini saya juga mau katakan, mau ingatkan kepada setiap kita bahwa waktu ini adalah pemberian Allah. Oleh karena itu kita perlu memaksimalkan diri kita. Kita perlu memaksimalkan diri kita di dalam mengisi waktu yang ada. Agar kita tidak kehilangan makna kehidupan yang sesungguhnya. Seperti yang telah Allah rancang, seperti yang sudah Allah desain di dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan mau mengajak kita, mari kita menjadi orang arif dengan mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Dan mungkin kita bertanya, loh waktu ini harus saya pergunakan dengan yang seperti apa? Aku kudu ngapain? Aku kudu lapo dengan waktu ini? Mari kita lihat ayat yang ke-17 Bapak Ibu Saudara. Dikatakan janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Siapa di antara kita yang mau dikatakan bodoh? Ada? Ada yang mau dibilang bodoh? Ada? Gak ada ya? Gak ada ya Bapak Ibu Saudara? Gak ada di antara kita yang mau dikatakan bodoh oleh siapapun. Dan jangan sampai kata ini juga keluar dari mulut kita untuk mengata-ngatain orang lain Bapak Ibu Saudara. Hati-hati juga ya para orang tua, kalau udah kesel sama anaknya, jangan sampai kita keluarkan kata ini kepada anak kita. Ini adalah kata yang cukup keras dan kata yang sangat merendahkan. Tetapi menariknya, Paulus menggunakan kata ini untuk mengaitkan atau untuk menghubungkan kebodohan dengan kehendak Tuhan. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, itu berarti satu kebodohan. Keras ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kehendak Allah itu sudah dinyatakan dalam kehidupan setiap umatnya, itu dari sudah semula. Dari semula itu sudah diberikan kepada setiap kita. Saya ajak kita buka di dalam Efesus 1 ayat yang ke-5. Ya, di situ dikatakan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Udah dari semula. Saya lanjut lagi ayat yang ke-10 ya Bapak Ibu Saudara. Yaitu sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Yang sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Bapak Ibu Saudara, Paulus memakai kehendak Tuhan dan itu mengacu atau merujuk kepada Kristus. Itu berarti ketika kita sudah mengenal Kristus ya, ketika engkau dan saya pada saat ini sudah mengenal Kristus, maka kita itu belajar segala sesuatunya yaitu tentang Dia. Dan tidak hanya sampai kita belajar, tetapi kita juga mau menaati dan melakukannya dalam kehidupan setiap kita.
Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mempergunakan waktu kita untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Dengan mengenal Dia melalui apa? Melalui firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya dengan taat kepadanya. Selain dari mengenal dan melakukan kehendak-Nya, firman Tuhan juga mengajak kepada setiap kita, yaitu kita diminta untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-18 ya, tadi kita nggak baca, tapi Bapak Ibu Saudara bisa lihat ayat yang ke-18. Dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Paulus mau bilang sama kita bahwa sebagai ciptaan baru, sebagai manusia yang baru, sudah seharusnya hidup kita ini terus menerus setiap harinya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Saya tidak akan membahas ini di dalam khotbah saya hari ini, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ya PDP kita selama bulan Januari. Saya akan membahas tentang hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Senin kemarin saya sudah membahas bagian yang pertama. Bapak Ibu Saudara, kita boleh sama-sama belajar dan terus diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan melalui PDP yang kita lakukan seminggu 3 kali ya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang di sini bahwa dunia itu selalu mengatakan waktu itu adalah uang. Ya betul nggak? Waktu itu adalah uang. Tetapi bagi kita orang percaya waktu itu adalah kehidupan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita menjadi orang arif. Seperti yang firman Tuhan tadi bilang, yang memiliki hati yang bijaksana untuk mengisi waktu yang ada. Waktu kita panjang atau pendek, itu bukanlah satu masalah. Tetapi yang terpenting adalah apakah hidup kita sudah menggunakan kesempatan itu untuk kesenangan Tuhan atau untuk kesenangan diri kita sendiri. Ya, jadi panjang atau pendeknya itu bukan satu masalah. Tapi bagaimana kita mempergunakan hidup kita ini sampai hari ini. Udah gak kita lakukan hidup kita ini untuk kesenangan Tuhan, untuk mencari kehendak Tuhan, atau hanya untuk kesenangan diri kita sendiri. Kata sibuk, saya yakin ini sudah melekat dalam kehidupan engkau dan saya. Sibuk, orang yang nganggur itu juga sibuk. Ya, orang yang nganggur itu juga sibuk. Kerjanya mungkin cuma makan tidur. Sibuk gak? Sibuk. Sibuk ngapain? Makan tidur. Sibuk ngapain? Sibuk untuk kesenangan diri kita sendiri. Mama minta tolong ya sama kita, tapi kita bilang, ntar deh Ma, tunggu, aku masih main 5 menit lagi. Kita selalu punya alasan untuk menolak. Kita mungkin diajak ke gereja atau kita diajak ke persekutuan. Aduh, aku hari ini ada acara. Oh, gak bisa. Aku minggu depan aja wes, minggu depan diajak lagi, minggu depan lagi wes. Selalu ada saja alasan yang kita punya. Ya, jadi saya bilang apa? Sibuk itu sudah melekat dalam kehidupan kita. Tapi hati-hati, jangan sampai sibuk ini juga mengurangi waktu kita bersama dengan Tuhan. Waktu teduh kita bersama dengan Tuhan. Kita mulai lupakan, kita udah gak saat teduh lagi dalam keseharian kita. Karena kita rasa, ya udahlah, aku bisa kuat, aku bisa jalanin hidup aku tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berhati-hati. Kalau kita sudah mulai kehilangan waktu teduh kita bersama dengan Tuhan, lalu mungkin perlahan demi perlahan kita menghilang dari komunitas Kristen karena kesibukan kita. Bapak Ibu Saudara, kitalah yang dapat menentukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam waktu yang Tuhan berikan. Yang menentukan itu kita. Kita harus fokus dan memilah apakah yang saya lakukan dalam waktu ini punya nilai atau enggak. Menjadi kepuasan Tuhan apa enggak, atau hanya untuk menjadi kepuasan diriku sendiri. Atau kita lakukan segala sesuatunya ini adalah berdasarkan dengan target kita. Saya harus punya ini dan itu, oh saya besok harus gini, harus gitu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan butuh kualitas hidup kita, ya. Tuhan butuh kualitas hidup kita, bukan kuantitas atau berapa banyak yang kita kerjakan.
selama ada kesempatan, mari kita bekerja bagi Tuhan. Jangan mundur apapun yang terjadi. Karena ketika kita mundur, mungkin bisa jadi kesempatan berharga itu hilang dari hidup kita. Mari kita belajar, kita lakukan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Untuk menjadi orang yang arif dalam mempergunakan waktu kita. Kita isi hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan, kesenangan Tuhan, bukan kesenangan diri kita sendiri. Kita cari kehendak Tuhan melalui apa? Melalui firman Tuhan. Setiap harinya kita baca itu firman Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan sebaliknya, jangan kita menjadi orang yang bebal. Tapi jadilah orang yang arif. Saya ajak setiap kita ambil waktu secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita ambil waktu secara pribadi. Sudahkah kita mempergunakan detik-detik itu, detik-detik dalam kehidupan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Sudahkah kita mempergunakannya untuk berdoa dan terus membangun hubungan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, berapa banyak waktu yang kita pakai untuk mempergunakan semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Dia, untuk memberkati sesama kita dengan apa yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara, waktu yang sudah lewat tidak akan pernah bisa kembali lagi. Jika kita masih terbiasa membuang-buang waktu yang ada, ini saatnya untuk kita berubah. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk menuruti keinginanmu sendiri, tetapi mari kita menjadi penurut kehendak Allah. Ambil waktu secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan koreksi kehidupan setiap kita dan minta Tuhan tolong kita, memampukan kita melakukan firman-Nya. Saya ajak kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Hidup di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Sekali lagi kita mau katakan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung
terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh amat baik. Engkau mengasihi kami yang seringkali kami tidak bisa mengasihi-Mu dengan kesungguhan hati kami. Engkau mengingat kami Tuhan, sekalipun seringkali kami melupakan-Mu dengan segala kesibukan kami. Di dalam anugerah-Mu kami diselamatkan. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk tidak lagi menyia-nyiakan anugerah yang sudah Tuhan beri kepada kami. Ajar kami Tuhan, bentuk kami seperti apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman hari ini. Ajar dan bentuklah kami. Ajar dan kuatkan setiap kami untuk hidup di dalam jalan-Mu. Dan biarlah rencana-Mu tergenapi di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Virus corona makin hari makin menakutkan buat kami, makin membuat kami khawatir. Mungkin dulu kami mendengar orang-orang yang terpapar itu orang-orang yang jauh dari kami ya Tuhan. Tapi pada saat ini makin hari makin banyak orang-orang yang mungkin di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi terpapar akan virus ini. Tuhan, kami berdoa bagi siapapun mereka ya Tuhan. Tuhan yang boleh jamah mereka, pulihkan mereka. Kami juga terus berdoa untuk tim medis, para dokter, untuk setiap mereka yang ada di garda terdepan. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, lindungi mereka, jaga mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk vaksin yang saat ini sudah mulai didistribusikan. Tuhan yang boleh berikan kelancaran, Tuhan yang boleh berkati setiap petugas yang mendistribusikan. Tuhan jaga mereka, berikan ketertiban bagi masyarakat. Kami berdoa juga ya Tuhan, mulai hari Senin tanggal 11 Januari nanti sampai tanggal 25 Januari kami akan kembali PSBB. Kiranya kehendak Tuhan yang boleh terus Tuhan nyatakan melalui pemerintah kami. Tuhan yang pegang kendali. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kami jemaat GKT 1. Di tengah masa krisis yang ada, di tengah segala kesulitan perekonomian kami, di tengah segala pergumulan keluarga kami, Tuhan bawa kami semakin dekat dengan Engkau. Bawa kami, untuk kami sadar, kami butuh Engkau, kami butuh Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu di dalam kehidupan, di dalam setiap pergumulan kami. Jangan biarkan masa krisis ini membawa kami semakin jauh dari Engkau. Tapi biarlah di dalam masa krisis kami boleh menemukan Tuhan. Dan kami boleh menemukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Sekali lagi kami mohon kepadamu, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan warta. Wartanya adalah untuk persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa transferkan di nomor rekening yang ada di layar, atau juga Bapak Ibu Saudara dapat membawa di gereja, dimasukkan di kotak yang ada di gedung gereja. Kemudian saya juga mau ingatkan kepada setiap kita ada persekutuan doa pribadi setiap hari Senin, Rabu, dan hari Jumat. Mohon Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti persekutuan doa pribadi ini. Ada renungan yang dibagikan dan juga ada pokok doa yang bisa Bapak Ibu Saudara doakan di situ. Nanti setiap hari Rabu, minggu pertama dan ketiga kita akan mengadakan secara Zoom. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bergabung di situ. Mari kita boleh terus tumbuh bersama di dalam firman Tuhan. Kita boleh menjadi satu keluarga Kristen yang boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Agus. Puji Allah Bapa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.